Mawar nggak pernah bisa melupakan kejadian itu. Memaafkan sudah, tapi Malam pada saat itu kejadiannya. sekitar jam 6 dan 7 malam. Gak pernah Mawar ceritain ke siapa-siapa, itu bener-bener ditelan. Jadi pada saat saya berkomitmen untuk jadi seorang istri itu Mas, bener-bener Mawar ngelepasin semuanya. Maaf ya Bu, gitu, kalau saya boleh jujur, bukan saya menghindari tatap mata dengan kamu itu bukan karena saya nggak bisa move on. Kalau saya boleh jujur, saya udah jijik sama. Apakah pernah terpikir ada yang pernah anak kamu ketahui tentang sesuatu yang tidak lo ketahui selama ini? Dia cuma pernah bilang bahwa, kan saya ada tanya, ada yang mau abang bicarakan, karena dia tuh kayak kikuk. Ya dia bilang kalau dia pernah apa? menemukan, Didi pernah video call dengan Teteh. Jadi pada saat itu bapaknya video call dengan yang bersangkutan di kamar anak saya. Who is she, Didi? Dan bapaknya bilang, Teteh ngomong jangan keras-keras adeknya. Dia langsung bilang oh no gitu. Kan saya tanya, terus abang mau? Gitu. Enggak, aku angry. Kenapa angry? Aku nggak suka. Berarti ada dialog-dialog antara Didi dengan si Teteh di depan anak kamu pas saat video call. Iya pasti. Yang kita nggak tahu apa nih. Iya. Satu permintaan saya sama papanya anak-anak, tolong kembali ke anak-anak, Mas. 3, 2, 1, close the curtain. Oh iya. Oke. Mawar. Ya, Mas. Lo enakan dipanggil Mawar Afi, Mawar X Afi. Mawar aja. Mawar bukan nama sebenarnya. Sebetulnya Mawar. Iya. Tapi biasanya kan sebut saja Mawar tuh adalah nama-nama fiktif untuk orang-orang yang tidak mau diketahui identitasnya. Ini beneran. Tapi lu sekarang Mawar, sebut saja memang dia Mawar namanya. Literally Mawar. Iya. Mawar, pasti berat buat selama berapa minggu ya? 2 minggu ya? 2 minggu setelah kasusnya mencuat. Hampir 3 minggu nih. Iya, hampir 3 minggu kasusnya mencuat. Kita udah sama-sama tahu lah apa yang terjadi gitu, beritanya apa gitu. Ya, berita kurang ini. Nangisnya masih apa udah cukup? Kalau nangis sendirian dalam kesendirian menangisi seseorang yang pernah kita sayangi, kita cintai gitu ya. Iya. Sudah tidak. Alhamdulillah. Jadi sudah tidak sayang? Sayang saya masih. Sayang itu kan lebih global, Mas. Ya, sayang sebagai dia bapaknya anak-anak, mau gimana pun nggak bisa dicoret. Mau jodohnya Mawar sama dia udah kelar, tapi tetap aja dia bapaknya anak-anak. Sayang, saya pengen dia baik-baik saja ya Pak. Pastinya ya. Artinya kalau misalnya dia sekarang tidak baik-baik atau mungkin dia karena sesuatu jadi tidak baik-baik, berarti lo menyesalkan itu dong? Lo pengen dia baik-baik aja? Baik-baik aja. Pastinya kesehatannya baik-baik aja, kondisinya baik-baik aja. Gini, kalau kita kembali lagi ke masalah ini, yang perlu diingat lagi, selalu saya katakan kepada semua yang bertanya gitu ya, Mawar nggak pernah nge-blow up masalah ini, Mas. Yang blow up itu adalah dari pihak wedding organizer-nya. Jadi nggak tahu sebenarnya mana yang duluan banget tuh sebenarnya nggak tahu, tapi pada saat itu Mawar tahu di tag-in dari followers itu foto pernikahan mereka. Artinya jadi kalau pihak wedding itu tidak memposting itu, lu nggak tahu apa-apa nih? Tahu bahwa mereka nikah, lu tahu nih? Tahu, tapi kan nggak comel. Lu tahu mereka nikah dari mana? Dia bilang. Dan lu tahu orang yang dia nikahin? Tahu, tapi orang yang tahu terakhir di muka bumi ini kayaknya Mawar. Jadi waktu dia bilang nikah, dia belum bilang sama siapa? Belum. Bilangnya gimana waktu bilang aku mau nikah nih? Jadi gini ya. 14 Februari Mawar lagi off air di Bali, itu lagi mau lunch sama Valentine tuh ya. Yes. Iya. Oke. Lagi mau lunch sama teman-teman, dia WA. Iya. Bu,
aku mau ngomong katanya. Jadi ya udah Bu nih berarti masih manggil ibu. Oh, bapak ibu, ayah ibu. Didi sama ibu. Oh, Didi sama ibu ibu. kan anak-anak kan. Iya. Terus abis gitu mau ngomong gitu. Ya udah ngomong aja gitu, tapi sambil makan ya. Aku juga sambil meeting kata dia. Terus dia bilang gini, Bismillahirrahmanirrahim gitu. Insyaallah minggu depan aku akan menikah. Tapi kaget karena bercerainya baru kan? Iya. Cepet gitu, iya. Tapi pada saat kaget itu langsung jujur ya. Jujur. Ada perasaan ini nggak? Ada perasaan, aduh kan lu masih sayang Tidak. nih. Cemburu nggak? Tidak. Cemburu? Tidak sama sekali. Okay. Kata pertama yang terucap dari Mawar itu alhamdulillah. Alhamdulillah. Bahkan beliau pun menulis di klarifikasi di sosial Yeah. medianya, begitu dia memberitahu mantan istri saya, kata pertama yang diucap Alhamdulillah. Benar. Alhamdulillah, saya bilang berarti jodoh kamu dekat, pendek gitu, apa maksudnya? Ya cepat gitu. Kalau ditanya, dia nanya lagi ke Mawar, kamu keberatan nggak Bu dengan ini? Yeah. Kalau keberatan sih enggak, sama sekali enggak, malahan. Tapi sempat ada benang-benang air mata tuh? Enggak, mata sama sekali pedes enggak. Jadi emang ikhlas nih? Ikhlas. Oke, terus? Di situ benar-benar ikhlas. Pada saat bilang alhamdulillah itu, saya benar-benar kayak lega, Mas. Emang jujur nih, emang ikhlas bener? Ikhlas, karena mikirnya tuh gini, seenggaknya karena saya tahu kan 9 tahun pernikahan, saya tahu bapaknya anak-anak tuh gimana. Ada pikiran di Mawar tuh kayak, oke, ada yang ngurusin dia, ada yang mencuciin bajunya dia, ada yang gitu loh. Ya alhamdulillah berarti ada yang menjaga kamu lah, gitu kasarnya, ada yang menjaga. Pada saat itu udah tahu belum perempuan? Belum. Menduga nggak? Enggak. Pengen tahu nggak? Pengen tahu. Oke, lo nanya sama dia? Dia duluan. Jadi gini, Okay. begitu ngomong, begitu bilang saya mau menikah gini-gini, dia pakai greetings dulu dengan narasi panjang. Dia bilang dulu bahwa insya Allah calon pendamping saya ini figur yang baik, contoh yang baik untuk anak-anak dan bisa membimbing anak-anak dan saya untuk menjadi muslim yang lebih baik. Alhamdulillah dong, Mawar ngedengar gitu tuh. Alhamdulillah lagi belum karena kebayang nih siapa orangnya. Kebayang, ya belum kebayang. Berarti di bayangan Mawar tuh lebih ke gini, perempuan muslimah, ya dong. Kalau udah hubungan dengan agama, saya memang ngaku lah, udahlah gitu ya, nggak ada apa-apanya lah pasti Mawar. Bayangan lo nih. Udah pasti yang menutup auratnya, wanita syar'i gitu kan. Saya bilang ya nggak apa-apa karena buat Mawar itu definisi ibu sambung itu melengkapi ibu kandung. Bukan menghilangkan ibu kandung ya, melengkapi apa yang nggak ada di Mawar, anak-anak bisa dapatkan dari ibu sambungnya. Jadi pada saat itu pun Mawar ngomong, ya insya Allah kalau begitu berarti pendidikan agama bisa dari mama sambungnya, yang formalnya sekolahnya biar Mawar. Jadi setelah itu dia yang duluan bikin Mawar jadi bertanya-tanya karena dia ngomong gini. Berbeli-beli tuh. Ya kayak ngomong sesuatu tapi ragu-ragu. Tiba-tiba ngomong gini. Tapi kalau kamu tahu orangnya, kamu akan kaget. Dari situ penasaran. Penasaran tapi udah kebayang belum? Belum. Karena dia nyebutnya wanita syar'i, ada satu temannya yang saya pikir dia gitu. Dia masih. Karena memang sosok wanita ini memang salah target. Sosok wanita ini wanita syar'i gitu. Pas saya sebut namanya ini, bukan. Bingung dong Mas, perempuan yang bisa membimbing ke arah agama lebih baik, tapi saya kenal juga siapa. Cuman satu orang itu dianulir langsung. Bukan, yang lain udah pada punya suami gitu. Siapa? Saya tanya-tanya terus dia masih kayak mulai menghindar. Tar dulu ya, saya meeting dulu. Oh, jadi nggak jadi mau ngomong nih. Akhirnya taunya kapan tuh? Dia sebut akhirnya setelah di saya situ, di telepon itu. Di WA. Di WA itu. Gitu. Jadi terus saya desuk akhirnya dia sebut nama. Set gitu si A. Saya masih diam dulu, tahan nafas dulu. Itu makanan sampai dingin didiemin, dilihatin. Makanannya apa tuh jenisnya? Waktu itu ada spaghetti olio sama Mas mah. Enggak, gue pengen tahu ya. Biar gue bisa, rekonstruksinya gue bisa bayangin. Terus lu mencerna tuh, diam tuh. Diam. Saya nanya lagi, enggak, masih nanya. Ini yang mana orangnya? Tadi dia nyebut nama ya? Dia sebut nama A gitu. A mana? Saya bilang gitu. Si A gitu. Ini yang bener, ini A siapa? Saya tanya gitu, diulang lagi. Dia sebut A. Saya langsung tanya, A yang pernah kerja sama kita? Iya.
Jujur, perasaan gue pengen tahu jujur. Bagi apa perasaannya pada saat itu? Seperti ditusuk dari belakang. Ditusuk dari belakang. Lu nggak ngeduga tuh, nggak ngeduga? Sama sekali dong, Mas. Sama sekali nggak pernah terpikir. Iya. Nggak mungkin kan? Jadi hari itu rasanya bagian ditusuk dari belakang. Nggak percaya kayak Iya. bohongan nih, jangan prank dong. Sampai Oh, saya lu pikir- nanya ke teman. Prank mikirnya. Sampai ini bukan April kan? Takutnya April mau gitu loh. iya. Saya masih nanya lagi, jangan bercanda dong. Nanya lagi, apa jawaban dia? Nanti aku ceritain deh gimana prosesnya. Nggak bisa, jangan, saya nggak bisa penasaran. Harus Saya selesai. donder, langsung cecer. Dia tidak mau membicarakan bagaimana pertemuannya. Sebetulnya dia ngomong, kalau mau mendengarkan aku akan ceritakan gimana awal mulanya. Enggak, Iya, kasih dulu gini loh. Kasih Iya, dulu iya. saya jawaban yang masuk Iya, akal iya, saya. Iya. Nanti saya mau mendengarkan, Iya, tapi iya. tolong sejak kapan gitu. Iya. Langsung yang otomatis muncul di kepala tuh cuma satu. Sejak kapan mereka dekat? Langsung kepikiran. Karena dari Agustus itu seharusnya sudah tidak berkomunikasi. Seharusnya. Agustus itu udah keluar, resign, keluar. Iya, Agustus 2021. Oke, setelah lu tahu bahwa orangnya adalah si ini, gitu kan ya, lu langsung nggak flashback di memori otak lu kayak ada suatu Ada. pembenaran atau kebetulan-kebetulan? Ya, Oh baru iya, saya berarti waktu itu begini ya, waktu Ya, jadi ada cocok logi. apa? Cocok loginya apa yang terpikir Ya, dulu pada saat karena itu? mereka itu sering pergi berdua. Dengan anak pasti. Ada yang dengan anak, ada yang pernah pure mereka pergi. Oke, kalau yang berdua. pergi berdua tanpa anak tuh tujuannya apa udah satu? Ke swalayan belanja keperluan bulanan. Tanpa lu. Tanpa Lu di mana? Ada di rumah jaga anak-anak. Apa bilang kalau dia mereka berdua? Lu mengiyakan tuh. Aku ajak teteh ya mau belanja. Jadi di rumah itu ada dua mbak kan. Jadi ditanya sama yang satu itu yang beres-beres rumah itu apa yang udah habis gitu biasalah Iya. gitu. Ya ini Pak, sabun pel apa segala macam. Terus ya udah aku aja yang beli kata dia. Ayo teh ikut. Dan lu saat itu nggak curiga dulu? Enggak. Mas, anak 19 tahun kan nggak mungkin saya curigain. Oke. Jadi cocok logi pertama, sering pergi berdua. Orang Terus? saya tuh kayak ngerasa punya anak gadis di rumah gitu loh. Oke, cocok logi pertama itu sering pergi berdua. Cocok logi berikutnya? Ya soal pergi-pergi terus ya kayak misalnya kenapa ya dia ini setiap kali pulang balik lagi tuh Pulang kampung. pulang kampung Ya. balik dan balik lagi kerja tuh semaunya dia, nggak ada mau sebulan libur di kampung kayak mau di kampung 1,5 bulan selalu diterima. Yang terima adalah suami. Kan dibawanya juga sama mantan suami. Mantan suami WA saya, Bu ini ada yang mau kerja, ngasih KTP-nya, fotonya, menceritakan dia siapa. Jadi benar-benar Oke. dari dia pure. Oke. Orang mana? Apa? Apa backgroundnya apa dulu? Menjelaskan dia siapa tuh siapa dulu? Jadi ini dari kenalannya dari yang langganan tukang cukurnya dia. Tukang cukur. Tukang Oke. cukurnya mantan suami. Oke. Bilang katanya ada tetangganya, anak 22 tahun mau kerja di kota. Oke, sekarang kalau gue balik tanya sama lo ya. Menurut lo ya. Kalau mereka sudah ada hubungan, apakah pada sebelum itu sudah ada hubungan atau terjadi di rumah lo? Suzonnya saya sih mungkin benih-benihnya terjadinya pada saat bekerja. Nah, tapi apa yang jadi motivasi si laki-laki memperkenalkan? Mungkin Ada- awalnya memang nggak ada apa-apa, memang pure dia kerja Iya. awalnya. Tapi mungkin ada ketertarikan ngelihat, sebetulnya kan saya dan mantan suami itu tipe orang yang romantis. Sebelumnya lu punya pembantu juga di rumah, punya ART, punya Oh lain. ya, Suami yang kenalin apa lu sendiri? enggak, ada yang dia, ada yang saya. Jadi Oh, tapi ya sebelumnya juga ada yang dia juga. ada, tapi semuanya pure untuk rumah aja ya, nggak ada yang Iya. pegang anak. Jadi kita tuh kan nyari mbak tuh gampang-gampang susah ya, dan kita tuh nggak suka ngambil dari yayasan. Iya. Jadi bener-bener yang dari desa-desa yang mau kerja diambil. Selama ini tidak pernah ada masalah. Ya masih muda juga gitu, masih muda. Ada yang maaf nih secara fisik pun jauh cantik gitu. Ada pernah dapat ya, nggak ada apa-apa. Kalau memang Nggak ada apa-apa. nggak ada apa-apa, nggak, sampai sekarang pun dengan mbak yang dulu itu saya masih berhubungan. Jadi menurut lu benih-benih itu timbul setelah itu? Sepertinya Oke, nah waktu gue pengen tanya nih, first impression lu waktu saat bertemu dengan si mbak ini pertama kali nih, lu masih inget dong? Masih Apa yang di otak lu?
Sempat ada keraguan nggak atau mungkin ada feeling nggak? Enggak, karena pada saat itu air wajahnya, air mukanya juga dia Bu gitu ya, senyum apa segala macam. Oke lah, dan dia tuh yang baru kerja tuh sama anak-anak tuh disamper-samper gitu, anaknya diem tuh dia nyamperin, ngajak main, yuk main sama teteh yuk gitu, mau gitu. Saya perhatiin oke loh, bulan pertama kerja itu oke, sampai akhirnya kan Idul Fitri otomatis harus pulang kan. Begitu pulang itu saya udah bilang, teh balik lagi gak? Balik lagi kok gitu. 2 minggu ya gitu. Tiba-tiba udah 2 minggu dia bilang nggak bisa pulang. Jadilah sebulan lebih. Gitulah ya. Jadi dia baru balik lagi setelah 1 bulan, dia baru balik lagi ke rumah tapi tanpa ibunya. Oh, tadi ada ibunya? Makanya kenapa dia bisa jadi neni, karena dia minta pekerjaan untuk ibunya. Itu suami juga yang mengusulkan dulu? No, istrinya itu yang minta sama saya. Minta sama mantan suami dan sama saya via WA. Jadi gini, Bu, Pak, boleh gak ibu saya ikut kerja? Nggak apa-apa, gajinya disamain aja. Karena ada 2 orang, ya udah bagi aja gitu. Yang satu beresin rumah, yang satu jagain anak. Berapa lama ibunya kerja sama kamu? 1 bulan saja. Kenapa alasannya keluar? Katanya mau di kampung aja. Itu bagus nggak kerjanya? Jujur? Tidak. Kenapa nggak bagus? Dia jarang sekali bersosial. Sampai saya tuh harus kalau jam makan, sampai saya harus panggil-panggil, Di, turun ke bawah dong, Di. Sampai ngumpul sini sama manusia gitu loh. Jarang sekali turun ke bawah ngobrol, jarang, di atas terus, di kamarnya terus. Kalau istrinya mantan suami sih selalu di bawah. Gitu, selalu di bawah sama anak-anak. Oke, kalau istrinya mantan suami kerjanya bagus gak menurut sebagai babysitter? 1 to 10, skala 1 sampai 10, 6,5. Kenapa 6,5? Berarti banyak yang karena nilai negatif ya? Gini, memang pada dasarnya pada saat itu tuh butuh neni untuk nemenin aja. Mandi masih saya mandiin, cebok masih saya cebokin, masak untuk anak-anak udah pasti saya, suapin juga karena cebok pun masih lo? Iya. Walaupun ada neni? Iya dong. Oke. Karena pernah ada kejadian dia cebokin anak nomor 3 itu karena saya lagi mandi, terus ternyata seperti nggak dicebokin. Nggak bersih. Oh, sampai ke udel-udel. Ada ee-nya. Ada, kan kecium. Iya. Jadi sebetulnya kalau ada klarifikasi dari mantan suami bahwa alasan dia menikahi yang sekarang itu adalah bonding dengan anak-anak saya. Menurut lo tidak tepat? Tidak tepat. Oke. Ya, karena gini Mas. Gak apa-apa, ini kan penilaian, wajar. Lo boleh Betul. menilai dong. Pertanyaan gue sama lo sekarang. Menurut lo dia tepat gak jadi ibunya anak-anak sekarang? Ibu yang baik gak menurut lo? Bukan ibu yang tepat? Enggak. Sama sekali? No, Bukan gini. karena lu? Bukan. Nah ini yang harus diluruskan. Ini enggak, kita bicara objektif nih. Iya, Karena kan lu belum objektif. pernah kenal sama dia, pernah. Ya karena itu gini, kan banyak juga yang menilai Mawar ini nggak terima, nggak bolehin dia jadi ibu sambungnya anak-anak apa karena dia bekas neni gitu Iya, ya kasarnya. Bukan. Karena? Seandainya dia pada saat bekerja saya tahu kapasitas dia, capable dia, itu bagus, telaten ngurus anak lillahi ta'ala. Bahkan saya pernah ngomong gini sama mantan suami, kalau alasan kamu menikahi mencari istri itu adalah orang yang sudah dekat dengan anak-anak agar lebih gampang, yang sudah punya bonding dengan anak-anak, bukan dia. Logikanya mau bonding gimana? 1 bulan kerja, 1 bulan off, baru balik lagi tiba-tiba cuma kerja 2 minggu. Saya sampai ngomong, mbak saya yang sekarang itu janda, saya bilang, nikahin aja dia. Iya. Saya sampai ngomong gitu. Oke. Karena kalau ini jauh lebih bonding dengan anak-anak. Maksudnya kalau waktu yang sekarang jadi istrinya, anak saya yang mau main ya, mau main, mau ditidurin tidur siang sama dia itu cuma anak nomor 2, nomor 3 anti sekali. Kenapa? Tidak tahu, nggak mau anaknya. Nggak mau anaknya? Nggak mau. Berarti ada sesuatu nih yang lo nggak tahu. Kalau disamperin tuh lari ke saya, selalu ibu lagi. Pernah terpikir nggak kalau anak lo itu yang nomor 2 tadi tahu sesuatu atau apa yang Nomor 3 nomor 3 dia tahu sesuatu atau mungkin ada yang di dalam memori otak dia yang dia lihat tapi dia nggak bisa ngomongin itu. Nah, nggak kepikiran sama sekali. Pikiran nggak ada itu? Nggak. Iya. Cuma memang menolak sekali pada saat dicebokin aja, yang waktu saya lagi mandi itu
jerit-jerit Mas, nangis. Ada dampak buat anak-anak nggak dari perceraian? Sangat, Apa Mas, menurut sangat. Ini yang bikin hati Mawar sebenar-benarnya terkoyak. Kalau ditanya dari sisi istri, Mawar sudah rela banget dan sudah nggak ngurusin kok. Tapi gitu, dampak maksudnya, dari pemberitaan ini? tapi sebagai seorang ibu, anak umur 8 tahun dipaksa untuk menerima hal yang anak 8 tahun kan waktunya dia nggak mikirin apa-apa Mas, main, makan, tidur. Ini harus Mas yang tahu duluan tuh anak Mawar, bukan Mawar. Yang tahu tentang? Maksudnya gini, yang tahu berita itu tuh Mawar tahu, tapi mencoba untuk nahan itu gitu ya, karena kan di-mention sama orang itu. Terus tiba-tiba anakku tuh masuk dari luar gitu ke kamar, mau lagi tiduran gini, dia tiba-tiba nyamperin gitu. Peluk, langsung peluk gitu. Apa sih manja begini, saya bilang gitu. Anak yang gede nih? Anak yang gede. Dia usap-usap gini, don't worry ya gitu, everything will be fine. Mawar diem, ngomong apa abang gitu, please don't be sad ya ibu. Kenapa sad gitu? No, it's okay. Ada aku. Bilang gitu. Lo pernah terpikirkan gak kalau anak lo? Dia yang cerita. Tahu? Dia melihat video pernikahan bapaknya di YouTube. Bilang apa? Malu. Dia bilang gimana? I'm so embarrassed. Saya sangat melihat. Dan dia pun ngomong sama bapak. Pernikahan bapak. Dia sempet tanya gini, kenapa teteh curi Didi dari kita? Didi dari? Why she stole Didi my kan dad? bapak. Iya, dari from us gitu. Kenapa dia nyuri bapak saya? Kenapa dia curi bapak saya gitu? Terus saya bilang no gitu, tidak ada yang mencuri dan tidak ada yang dicuri gitu. Kalau untuk ayah sampai kapanpun ya dia ayah kamu gitu, tapi untuk bersama ibu lagi dia sudah tidak. Dan masih anak masih ada punya harapan ke situ untuk bersama-sama lagi, pernah bilang enggak. Pagi setelah menilai pernikahan ayah. Iya, itu yang saya bikin luka itu anak saya yang setiap harinya manja, yang kayak badan doang gede Mas, tapi kelakuannya itu bener-bener bocah. Itu kata-katanya itu loh Mas yang bikin saya miris ya. Kok anak sekecil itu? Berarti dia itu paham. Mendem Mas. Oh, pertanyaannya adalah, apakah ada yang diketahui oleh anak Mawar selama ini yang Mawar tidak ketahui? Aduh, jangan dari sampai. Pernah terpikir nggak gini? Gue cerita nih, gue dapat DM ya dari seseorang. Ini ada kasus terjadi juga. Ini demi Allah nih. Ada seorang wanita yang suaminya dia pengusaha kaya, pacaran dengan babysitternya. Sampai si istrinya menyewa detektif dan tahu lah. Dan ternyata selama ini anaknya tahu, melihat kejadian antara bapaknya dengan babysitternya. Dan bapaknya mengancam anaknya. Ini cerita beda ya. Dia mengancam bapaknya kalau sampai ini kejadian, ini handphone kamu saya hancurin. Anaknya diancam. Dan anaknya melihat sesuatu nih yang antara bapak dengan ini babysitter juga. Tapi ini beda cerita. Nah, pertanyaannya, apakah pernah terpikir ada yang pernah anak kamu ketahui tentang sesuatu yang tidak lo ketahui sama dia? Mendem. Dia cuma pernah bilang bahwa kan saya ada tanya ada yang mau abang bicarakan, karena dia tuh kayak kikuk gitu loh. Saya pikir tadinya dia mau curhat aja, mau ngomong apa, karena dia tuh kayak diem. Terus saya pernah ngeliat dia kayak ngotek-ngotekin tembok gitu loh, kulit tembok. Terus di jendela dia ngeliat keluar kayak nanar gitu. Saya tuh nanya, abang kamu mau ngobrol sama ibu? Oke, lo coba gali. Just talk gitu, maksudnya kamu boleh ngomong gitu apa aja. Ngomong apa aja sama ibu, boleh kok, ibu bisa jadi pendengar. Abang mau cerita tentang game abang pun, walaupun ibu nggak ngerti, ibu ngerti-ngertiin, cerita aja. Ya dia bilang kalau dia pernah apa? Menemukan Didi pernah video call dengan teteh.
Jadi pada saat itu Oke. bapaknya video call dengan yang bersangkutan di kamar anak saya. Di kamar anak saya itu ada dia, ada anak saya nomor 1 dan anak nomor 2. Iya. Dia nanya sama bapaknya, who is she, Didi? Oke. Dan bapaknya bilang, Teteh, Ngomong. jangan sama strategi. Iya. Pada saat itu anak kamu umur berapa? Baru aja mas, baru Udah umur berapa? 8 tahun. 8 tahun. Oke. Terus jadi dia udah ngerti loh ya. Dia Dia bisa mencerna lah dia ya. nggak mau, dia langsung Iya. bilang oh no gitu. Kan saya tanya, terus abang mau? Gitu. Enggak, aku angry. Iya. Kenapa angry? Aku nggak suka. Oh, berarti ada dialog-dialog antara Didi dengan si Teteh di depan anak kamu pas saat video call Iya pasti. yang kita nggak tahu apanya. Iya. Dan itu yang mungkin masuk ke memori otaknya anak kamu dan kamu belum bisa menggali apa obrolannya. Enggak. Tapi kalau saya sambungin, mantan suami saya bilang ke orang-orang sekitarnya yang dia percaya bahwa pernikahan ini adalah permintaan dari anak-anak. Oh, katanya. Dan orang lain itu sudah tahu bahwa mantan suami saya punya rencana menikah dari bulan Desember, Mas. Siapa yang tahu? Anak. Temen-temen Temennya. Dia sendiri Oke. yang bilang. Oke. Sama temennya, jadi dia sendiri ngomong ke temennya bahwa gua sama Mawar cerai, kita baik-baik aja untuk anak aja, tapi gua akan nikah lagi. Kok cepet banget kata temennya gitu. Terus ada yang tanya juga, nikah sama siapa? Disebutin nikah Sebutin. sama Teman-teman bilang nggak nggak, kaget kan saya nanya Iya. ke temennya gitu. Waktu Ditanya siapa? waktu mantan gue ngomong sama lu bahwa dia mau nikah, ngomong nggak dia nikahnya sama siapa? Saya tanya Disebutin. gitu kan. Terus kata temen saya, Hmm. disebutin. Serius, berarti dia kan bangga ya Iya. dengan itunya, tidak merasa ya. Terus lu nggak nanya gitu alasan dia? Karena cakep katanya. Oke. Di situ langsung mematahkan seketika alasan dia menikah karena agama buat saya ya Mas. Iya. Karena kalau menikahnya karena agama tidak akan menyebutkan hal duniawi. Fisik itu kan duniawi ya. Oh, tapi dia sempat bilang karena dia cantik. Iya. Menurut temannya. Mawar, dia cantik apa? Perempuan nggak ada yang nggak Enggak, cantik, masa menurut- ganteng? Enggak, jawab jujur. Menurut Mawar dia cantik. Ya cantik lah perempuan kok. Cantikan mana dia Tapi sama cantikan Mawar. Oke, iya. Saya belum nanya dia udah jawab. Oke. Itu harus percaya diri dong. Kita harus ya Kan saya punya anak-anak kan betul. dong. Jadi pertanyaan saya tadi Walaupun adalah lagi bengkak. Iya. Mereka pernah Video call. di depan Anak nomor 1 dan nomor 2. Mawar. Itu pernyataan anak saya nomor 1 kok. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, jadi dia bukan ibu yang tepat buat anak. Kurang tepat lah. Gitu ya. Jadi saya tuh berulang-ulang sebelum pernikahan terjadi tuh nanya sama mantan suami, apa alasan kamu menikahi dia? Dan semua alasannya dia tuh bisa Mawar patahin. Iya. Tapi dia tetap, sampai saya ngomong gini, udah jawab aja kamu cinta sama dia. Cinta? Selesai. Iya. Ya, dia tidak mau mengakui bahwa dia mencintai. Lo nanya dia, kamu cinta sama dia atau enggak? Dia bilang apa? Belum, saat ini belum mencintai dia. Jadi Jadi apa? jadi mantan alasannya? suami lo bilang Ah, ah, nikah tidak tidak tanpa dasar cinta. menikah dia tapi tidak mencintai Iya. istrinya. Sekarang gini. Ini menarik sekali. Gue mau tanya sama lo lagi satu lagi. Sekarang setelah ini terjadi, oke, dan akhirnya lo tahu bahwa yang dinikahi Jadi mantan makin suami bingung gitu, adalah Mas. orang ini. Tapi kalau lo boleh flashback lagi nih, boleh mengira-ngira cocok logi, menurut lo hubungan mereka terjadi kapan? Ini juga sempat Mawar tanyain berulang-ulang. Yang feeling lo aja. Saat saya masa idah. Masa idah agama ya, bukan masa idah pengadilan. Oh, jadi menurut lo mereka berhubungan setelah lo bercerai? Belum. Hah? Kan gini Mas. Oh, agama. Agama. Oh, kapan? Jadi Lo gini. pernah bercerai secara agama nih? Jadi gini ya. Ini yang mulai saya curigain Iya. itu waktu udah 2 bulan dia nggak ada di kita, udah 2 bulan hilang lah, udah nggak kepikiran dia bakal balik.
Tiba-tiba di bulan Juli akhir itu mantan suami bilang kalau dia mau balik lagi. Karena pada saat itu saya memang butuh ya dan belum dapat pengganti. Saya cuma bilang gini, ingat ya ini kesempatan terakhir. Udah kali ketiga berarti dia bolak-balik seenak. Ya udahlah nggak apa-apa. Dia juga kan deket sama Mirea. Deket dalam arti Mirea ini mau main sama dia gitu, mau nemenin make upan. Bukan bonding as a mom and bukan ya, tapi lebih ke teman gitu. Terus saya menyatakan gitu, tapi ini benar ya terakhir kali kasih kesempatan ke dia. Suami yang memperjuangkan tuh? Iya. Bukan suami, sorry. Enggak curiga sama itu? Enggak, Mas. Oke. Terus abis gitu akhirnya dia datang, ditransfer sejumlah uang, ongkosnya. Yang transfer siapa? Saya. Terus dia datang masih biasa, tapi memang raut wajahnya berbeda dengan bulan pertama dia datang. Apa bedanya? Agak judes aja sama saya. Oh, judes. Tapi judesnya bukan judes yang terang-terangan, cuma lebih sering tidak memandang. Jadi kalau ada saya lewat di depan saya ya mukanya ke bawah atau pokoknya itu kira-kira tatapan apa? Tatapan kesel, benci, cemburu? Enggak tahu. Pada saat itu enggak ada kira-kira kalau sekarang. Tapi pernah ada satu waktu. Ingat nih. Satu waktu di mana saya melihat dia lagi nonton di sofa sama anak saya. Sinetron? Nonton drama Korea. Oh, drakor. Sangka acara uya-uya. Terus saya kan nanya sama dia, terus anak-anak udah makan belum? Belum, Bu. Loh, ini udah jam 2 siang, anak-anak kok belum makan? Anaknya belum wajar mau. Dong, iya. Dia seperti nggak suka. Apa jawabannya? Anaknya belum mau. Terus saya bilang, ya jangan nunggu anaknya minta gitu. Udah kalau udah jam makan siang, alasin aja, suapin. Dia ngambil tapi mukanya asem aja gitu. Di situ saya ngerasa kayak lagi nggak mau ngedenger saya kali, atau nggak mungkin lagi ada masalah, ada kesel apa dengan seseorang lah, soalnya dia kan lagi sibuk main handphone. Oh, jawabnya main handphone tuh? Lagi sibuk main handphone, aku panggil. Oke. Ya, jadi pada saat itu tuh karena dia main handphone, terus saya bilang nggak apa-apa Teh gitu, kalau ibu tuh nggak pernah melarang kamu untuk ya sebebas-bebasnya lah, mau nonton, mau main handphone. Tapi pada saat jamnya anak-anak makan aja. Maksudnya jangan sampai kelewat. Kalau anak-anak kan udah main handphone atau main yang lain, kadang-kadang suka jadi lupa waktu. Kita yang orang dewasa, ya kenapa kamu diadain di rumah ini kan supaya ngebantu ibu. Tapi ngomongnya kayaknya nggak semanis ini nih kayaknya feeling gue nih. Saya nggak pernah marah. Oh nggak. Nggak pernah. Sama sekali. Beneran, nggak pernah marah. Jadi babysitternya tuh. Jawaban dia apa? Diam aja. Gitu. Dan lo kesel nggak justru di hati lo, ini orang lunjak nih gitu. Di dalam hati ya, lagi nggak mau dikasih tahu. Nggak pengen mecat tuh. Enggak, biasa aja. Cuma tapi saya ngelapor ke papanya. Ngelapor. Apa bilang apa? Pas dilapor ya, apa? Ditegur aja, Bu, ditegur aja. Oh gitu. Ya kan barusan ditegur saja. Terus apa katanya? Ya udah kita lihat aja nanti ke depannya dia masih begitu enggak gitu. Ya enggak ada kecurigaan. Tapi lo udah masa idah tuh? Belum cerai, belum ditalak. Itu Agustus kan? Terus tiba-tiba pertengahan Agustus jam 9 malam, sekitar jam 9 malam, muka dia agak sembab, ngomong ke saya, Bu, saya permisi mau pulang. Mendadak sekali. Loh, kenapa? Seperti iya. Saya nggak enak badan, Bu. Kamu sakit, kalau sakit kita ke dokter. Kalau nggak mau ditemenin ibu, takutnya sungkan kan ditemenin saya. Mau beli obat, kan bisa online sekarang. Masih bisa kok, ini kan apotek 24 jam. Nggak, Bu, saya nggak enak, mau pulang aja. Mau pulang. Saya bilang gini, Neng, ini kan udah malam. Kamu itu kerja di tempat saya, otomatis kalau ada apa-apa sama kamu, tanggung jawabnya saya. Ya, kamu perempuan, masih gadis, mau kemana? Lagian kan nggak mungkin ada angkutan umum ke kampung kamu jam segini, jam 9 pada saat itu. Enggak, Bu, mau pulang aja, pokoknya mau pulang ke rumah saudaranya katanya di Bekasi. Dijemput, nanti ada yang jemput saudara, kata dia gitu. Tiba-tiba udahlah saya ngedenger dia naik ke atas terus mandi, saya nonton di sofa. Bener-bener jam 11 malam dia turun udah siap dengan peralatan, dengan tasnya yang besar-besar. Bu, buru-buru banget. Bu, saya pulang. Itu saya sempet WA suami, mantan suami, ini loh dia mau pulang. Biasanya mantan suami itu akan bilang, tunggu dulu,
nanti biasanya dia akan nanya, kenapa kamu minta pulang? Apa yang bikin gak betah? Diajak ngomong lah gitu. Tapi pada saat itu mungkin di pikiran saya cuma, jawaban mantan suami begitu tuh karena udah capek juga dia. Jadi pada saat itu dia ngejawab gini, udahlah Bu, biarin aja, suka-suka dia lah, mau pulang mau apa kayak gitu loh. Saya pikirannya cuma mungkin iya sih, dia terlalu seenaknya gitu ya. Dia terlalu seenaknya pulang pergi gitu, nggak profesional lah kerja. Terus abis gitu udah dia pergi jam 11 malam, bener-bener jam 11 malam. Nggak lama mantan suami saya pulang. Saya tanya, jam berapa nih? Jam sekitar setengah 12-an lah. Setengah 12 malam. Si babysitter udah pulang pergi. Pokoknya dia duluan pergi, buru-buru banget gitu. Habis dia pergi baru masuk. Terus abis begitu saya masih ngomong, dia buru-buru banget loh pengen pulang. Udahlah biarin aja, kita cari yang baru. Udah. 2 minggu setelah itu saya ditalak. 2 minggu setelah itu ditalak ya. Oke. Lewat WhatsApp. Kira-kira kalau kita ditalak lewat WhatsApp nih. Pakai WhatsApp. Iya. Kaget nggak? Jeng-jeng nggak? Jeng-jeng, tapi ada lega loh Mas. Oh, lega justru. Karena kan memang 2 bulan sebelumnya itu memang Mawar tuh ngomong pengen bercerai. Mawar yang pengen. Kenapa lo pengen cerai pada saat itu? Ada satu hal, pokoknya Mawar punya luka hati yang nggak pernah Mawar ceritain ke siapa-siapa. Sudah berapa lama luka hati ini? Kejadiannya 2014 dan 2015. Perselingkuhan? Nggak bisa diceritain. Luka hati? Luka sekali. Maafin sudah, tapi terbayang terus, nggak bisa. Jadi udah lama sekali nih? Sudah lama. Dan saya mencoba menyembuhkan luka itu tuh udah kanan kiri depan belakang sampai jadi anak 3 ya. Tapi yang namanya emang udah jadi akar pahit. Gini loh, Mawar manusia biasa yang pengennya mah bisa kalau orang banyak yang bilang kok bisa ya Ambu sabar. Saya tuh nggak seikhlas itu, nggak sesabar itu. Buktinya saya nggak bisa melupakan kejadian yang melukai saya sampai detik akhirnya saya kekeh minta cerai. Jadi Mawar nggak pernah bisa melupakan nggak pernah bisa, sampai mikir gini, saya bilang sama mantan suami, mungkin memang harus pisah baru saya bisa bener-bener ngelepasin pengalaman buruk itu. Mawar nggak pernah bisa melupakan kejadian itu? Memaafkan sudah, tapi malam pada saat itu kejadiannya? Sekitar jam 6 dan 7 malam. Sekarang gini Mawar, saya nggak mau bahas kejadian saya apa pengen itu. nangis itu Mas kalau cerita itu. Tapi saya sudah bisa membayangkan kejadian apa. Oke. Sekarang saya mau nanya sama Mawar, kira-kira pas saat 2 minggu setelah itu Mawar ditalak, 2 minggu setelah si babysitter keluar mau nangis mata sembab, apakah ada hubungannya talak itu dengan mata sembab? Pada saat itu nggak kepikiran. Sekarang Mas. kepikiran nggak? Kepikiran. Apa yang Mawar pikirkan? Jangan-jangan saya Dia waktu meminta itu, untuk memilih. I think so. Jadi gini. Iya. Kenapa Mawar pengen nangis? Kenapa? Enggak, kalau ini kebayang yang dulu Ya. karena memang baru pengalaman sekali seumur hidup dan nggak nyangka dapat itu dari orang yang bersumpah menjaga saya gitu. Ya suami gitu. Iya. Pada saat itu kan masih jadi suami. Okay. Jadi nangis. Nangis aja, nggak ada masalah. Nggak pernah Mawar ceritain ke siapa-siapa itu, bener-bener ditelan. Jadi pada saat saya berkomitmen untuk jadi seorang istri itu Mas, bener-bener Mawar ngelepasin semuanya. Ada orang bilang apakah Mawar dilarang nyanyi sama suami, mantan suami tidak pernah melarang, tapi saya yang tahu diri, maksudnya kan memang pengen ngegedein anak dipegang sendiri. Kalau saya masih nyanyi kan ntar anak jadi dipegang orang. Betul. Gitu loh. Jadi bener-bener boleh ditanya deh ke teman-teman yang dulu dekat sekali sama Mawar pada saat saya menikah tuh, mereka sampai ngerasa apakah Mawar dikekang? Enggak dikekang, tapi saya yang menarik diri karena memang harus ngurus rumah tangga gitu loh. Memang berkomitmen, jadi kalau mau ketemu tuh memang harus kayak janjian dari jauh-jauh hari supaya bisa mikirin ini anak mau dititipin sama keluarga tuh dari jauh-jauh hari izinnya gitu. Lanjut yang tadi pertanyaan yang tadi yang apakah ada hubungannya? Jadi mata sembab itu? Waktu itu sempat kepikiran gini sih, emang berantem kali ya sama pacarnya. Karena memang ada handphone tok gitu sebelum kejadian itu tuh. Apakah ada berantem kali sama pacarnya? Tapi kan kita nggak tahu pacarnya siapa, ya kan? Waktu itu saya mikir
mungkin dia berantem sama pacarnya. Oke, Pacarnya kepikiran pada saat siapa, itu saya nggak tahu, tapi kepikiran berantem sama pacarnya ya. Mata sembab tuh habis nangis tuh. Iya. Iya. Hmm. Terus kenapa saya bisa cocokin? Karena mbak saya yang lain bersaksi bahwa saya ngomong gini, Bu, saya minta maaf sebelumnya. Saya baru bisa ceritain ini karena kalau dulu saya ceritain takutnya tuh malah ngerusak gitu, ngerusak perasaan ibu, nyakitin ibu gitu, terus nanti ibu sama bapak jadi gimana gitu. Tapi udah saya tegur kok anaknya, nggak boleh begitu. Jadi saya waktu itu mawar sakit, ke kamar mandi, digendong lah sama mantan suami itu, dibopong gitu ke kamar mandi, dibopong, masuk dari parkiran mau ke dalam rumah digendong. Dia tuh ngomong ke mbak yang saya lain. Satu lagi, Bu, gitu. Sebel deh sama Bu Mawar, sakit gitu aja manja banget sih minta digendong-gendong bapak. Sebetulnya kalau saya tahu pada saat itu pasti saya tegur. Iya, tapi dia nggak ngomong nih ya. Iya, karena kan ya namanya mbak yang satu lagi juga pasti bimbang kan gitu. Terus abis begitu ya kelihatan kayak nggak suka aja kalau misalnya mantan suami lagi sama saya ngobrol di kamar aja, kayak saya bisa ngedenger dia ada di depan pintu. Itu saya ngedenger sendiri. Oke. Karena kan dia suka ngomong. Dia bisa nguping. Bukan nguping, tapi lebih kalau manggil Kak sini main, tapi dia kayak mondar-mandir di depan kamar aja. Pengen tahu nih ada dialog. Saya kan jarang nutup pintu yang pasti selalu kebuka gitu, agak sedikit kebuka. Karena kan anak-anak kalau nutup pintu tuh pasti udah dicari, mana ibu gitu. Jadi nggak boleh pintu rapat tuh, nggak boleh gitu. Iya. Artinya hubungan mereka menurut lo sudah terjadi sejak lama? Saya merasanya memang yang duluan suka yang perempuan. Nah, kenapa? Mungkin ya memang suka kali, gimana sih ngelihat ya bos gimana? Karena mantan suami saya itu tuh kalau bicara pun manis. Kalau sama perempuan tuh lembut, lemah lembut gitu ya. Sampai dulu tuh dari zaman dulu saya sering meminta dia untuk apa-apa kok judes sedikit sama perempuan. Iya. Biar orang nggak salah tanggap ya. Iya, kadang-kadang kita tuh perempuan tuh nggak bisa terlalu dibaikin, dan banyak perempuan gitu. Serius sekarang tuh mau dia suami orang pun ya kalau udah suka aja gitu loh. Jadi menurut lo? Dia udah suka dan mungkin emang agak berani, jadi mungkin ini kalau suuzonnya siapa yang dirayu, siapa mungkin apa? Bukan ngerayu tapi lebih ke mungkin dia jujur ngomong to the point ke si laki. Akhirnya ya udah deh gitu, sabar mungkin ada curhatan antara mereka berdua, pembicaraan di luar yang saya nggak tahu. Mungkin membicarakan bahwa ibu tuh kok judes banget gitu ya, gini segala macam hal yang sebetulnya tidak pernah saya lakukan kepada dia. Mungkin gayung bersambut, mantan mungkin bicara kayak udahlah sabar aja, ibu tuh begini ya, benih-benih bisa aja dari situ. Jadi memang kondisinya rumah tangga Mawar nggak baik-baik aja, tapi dia sengaja masuk ke dalam situ. Berarti pintar dong. Pintar lah. Bisa dapetin CEO. Oke, tapi lu bilang kan sekarang banyak wanita, bener gak? Lu bilang sekarang banyak wanita kan yang rumah wanita bersuami pun pria beristri pun masih bisa dihabak gitu kan. Jadi kalau itu terjadi, dia wanita. Saya umur 19 tahun tuh masih gunting-guntingin majalah, Mas. Ya menurut lo kalau sampai itu terjadi, misalnya kalau sampai itu terjadi nih, ada orang ya, kita bicara umum ya. Ada orang nih di dalam suatu rumah tangga. Ya, ada orang yang kerja di situ sebagai babysitter. Dia ngerayu sang suami. Dapat. Itu wanita. Bukan. Kita bicara umum nih, global nih. Kita nggak nyebut nama, nggak nyebut orang, kasusnya. Tak berhati. Hah? Dia wanita tak berhati. Iyalah. Oke. Iyalah. Iya. Waduh, ini saya apa ya? Bener-bener coba deh, saya mau lihat nih, kita harus klarifikasi. Oke, sebelumnya mau nanya nih. Berapa kali mantan suami pernah minta berpisah sama mama? Nggak pernah. Saya yang minta. Nggak pernah sama. Jadi sebetulnya mantan suami itu ingin mempertahankan rumah tangga. Gitu. Dia bilang dia mencintai saya, tidak mau berpisah. Terus sampai akhirnya dia pun setelah mentalak pun dia bicara sama saya kalau masa idah
setelah talak itu bukan berarti kita benar-benar berpisah, tapi ada masa idah yang kita pergunakan sebaik-baiknya, anggap ini sebagai mediasi. Ya di pikiran saya kan kita akan sama-sama memperbaiki, tapi ternyata sangat jauh di luar pemikiran bahwa sejak masa idah itu, sejak talak dan masa idah itu berjalan, sifat mantan itu makin jauh berbeda. Orang yang lemah lembut bicaranya, orang yang full of affection, orang yang penyayang itu seperti hilang. Bahkan ada satu kata yang menurut saya kurang layak diucapkan sama mantan ke saya. Karena apa? Jadi waktu itu saya keluar kamar, ya seperti biasa aja, baju-baju saya dari dulu yang saya punya itu ya dibeli sama dia. Maksudnya pada masa dia mau saya pakai tank top, mau saya pakai celana pendek, itu kan memang baju saya di rumah seperti biasanya. Jadi pada saat itu saya keluar kamar pakai short pant, memang short pant yang celana rumah biasa, pakai singlet nggak ada lengan. Saya keluar kamar, terus dia tegur saya lewat WhatsApp. Bilang apa? Kalau bisa keluar itu pakai pakaian yang bener lah. Kayak apa dia bilang pada saat itu? Maaf ya Bu, gitu. Kalau saya boleh jujur, bukan saya menghindari tatap mata dengan kamu itu bukan karena saya nggak bisa move on. Kalau saya boleh jujur, saya udah jijik sama dia. Dia bilang gitu? Iya. Itu masa idah. Saya sampai bingung, jijik emang saya ngelakuin apa? Saya udah jijik sama kamu. Iya. Apa yang lo rasa pada saat itu? Sakit hati lah Mas, saya nangis kok. Ya. Masa idah itu full, saya sering nangis. Saya seperti di apa ya? Dia pulang kantor tuh, kalau dia selalu nge-WA saya kok. Kalau bisa saya pulang, pintu kamar kamu ditutup aja. Dia bener-bener kayak nggak mau ngelihat saya. Menurut lo, kira-kira kalau cocok logi nih, itu dari dia sendiri apa dari orang lain yang nyuruh? Menurut lo? Nggak tahu. Mungkin dia udah suka orang lain kali ya pada saat apa itu. Orang lain itu mempengaruhi dia untuk melakukan itu? Kira-kira kalau sekarang lo berpikir? Mungkin biar saya nggak betah di rumah, biar keluar. Mungkin ada yang cemburu karena masih satu atap. Katanya udah talak kok masih seatap, biar saya pergi dari rumah mungkin. Kan saya dibikin nggak betah gitu. Maksudnya suasananya sangat nggak enak Mas. Jadi suasana yang nggak enak menurut lo tuh karena apa? Ada suatu hal yang tidak wajar nggak? Nggak enak. Dia itu beda sekali sama saya gini loh. Saya tuh bingung, katanya kita sama-sama bicara mau bercerai, bisa baik-baik itu demi anak-anak, jangan ada pertengkaran, maksudnya mau jadi co-parent. Tapi dia malah bilang gitu. Gimana bisa jadi co-parent kalau dia pandangan mata sama saya aja anti? Lu kan udah menikahi suami lu berapa lama? 9 tahun. 9 tahun, udah kenal dia lama kan? Iya. Nah menurut lo saat suami lu bersikap seperti itu, mantan suami lu bersikap seperti itu dia apa bukan? Bukan. Jadi itu bukan dia? Bukan. Dia nggak pernah. Jadi ada hal-hal lain yang mempengaruhi dia? Seperti bisa jadi? Itu bisa jadi. Saya tuh sempet nanya kok. Jadi ini nggak normal, nggak wajar? Nggak wajar, nggak. Bukan dia sekali. Dia tuh tidak pernah berucap kasar sama saya. Pernah dia memperlakukan sesuatu hal yang di luar yang saya bilang saya luka hati itu, tapi tutur kata dia tuh tidak pernah kasar. Jadi ini seolah-olah nih lo ngeliat dia bukan dia. Iya. Ada hal yang tidak wajar yang lo tidak logik yang lo. Iya. Di perceraian lo dengan dia nih ada poin dibilang katanya lo nggak nurut, lo lebih mementingin teman-teman lo. Iya. Yang nggak dengerin suami. Ya kan, semua ditujukan ke Mawar nih kesalahannya. Betul. Jadi, itu saya protes banget. Jadi gini, dari awal kita bicara tentang perceraian, saya itu bertanya, apakah saya perlu bantuan kuasa hukum karena saya kan orang yang buta hukum juga gitu. Saya perlu konsultasi. Dia bilang nggak usah, kita kan mau bercerai baik-baik. Lagian kita nggak ada perebutan harta gono gini, nggak ada perebutan anak. Udah percayain aja, pengacara aku juga ini pengacara kamu juga buat kita berdua. Ada sempat terpikir emang bisa ya pengacara termohon dengan pemohon.
sempat berpikir, tapi balik lagi udahlah, Mawar kan bukan orang yang ngerti hukum-hukum amat gitu kayak gitu-gitu gitu. Ya udahlah, percayain aja. Benar-benar nggak pernah terpikir ada apa di balik semua itu, nggak ada. Sempat ada kecurigaan karena dia sampai harus pakai 3 pengacara katanya. Terus saya bilang, kok buang-buang uang sampai itu gitu ya, kan kita mau baik-baik aja. Kalau mau baik-baik aja ya udah gitu. Tapi dia bilang, enggak, aku pakai lawyer banyak ini, aku keluarin uang lebih banyak ini untuk menutupi kasus ini supaya tidak ke blow out media gitu kan. Terus abis itu saya iya aja gitu, walaupun agak bingung gitu. Setelah itu saya juga sempat nanya kalau memang ini lawyernya untuk kita berdua, supposed to be saya juga dapat fasilitas untuk konsultasi. Mantan itu kan berbicara di akunnya, di klarifikasinya bahwa dia memberikan nomor handphone kuasa hukumnya kepada saya. Tidak pernah. Ya, nggak pernah. Tapi yang ada memang saya sempat berkonsultasi, konsultasinya tuh kayak gini deh. Misal ada surat panggilan dari pengadilan, saya nanya, ini surat pengadilan diapain? Coba difotoin, kata dia gitu, difotoin, saya kirim lagi ke sana. Nanti kuasa hukumnya nge-forward, kuasa hukumnya ngomong, ngebales chat dari mantan, nanti dari mantan itu forward ke saya. Jadi tidak pernah saya direct langsung chat sama kuasa hukum, nggak pernah. Tapi ada jembatan di situ mantan, gitu loh. Nah pada saat berkas pengadilan dia bilang, oke ya Bu, Bismillah, kita mau ajuin gugatan cerai. Itu tanggal 2 November 2021, setelah ditalak di bulan Agustus. 2 November 2021 dia bilang dia mau ngajuin cerai. Itu dikasih memang, Mawar dikasih salinannya perihal apa aja yang jadi trigger bercerai. Di situ protes. Mawar protes ada begini nih. Kenapa kok mojokin gue banget? Apa jawabannya? Udah, percayain aja, kalau enggak begini majelis hakim kan nggak bisa mutusin cerai. Jadi lama. Akhirnya terima. Terus saya bilang gini, nggak bisa gitu dong. Nanti kalau misalnya suatu hari anak-anak cari tahu kenapa bapak gue bercerai, terus dia nyari tahu berkasnya, kebaca, oh mak gue. Apa jawaban mantan suami? Nggak akan bisa keluar, ini bener-bener cuma intern di sidang kok, di akhirnya pengadilan. Karena itu ya udah, tapi tetap saya protes sebenarnya. Sampai ngomong gini, ya udah saya aja yang gugat cerai. Saya bilang kamu gak nafkahin saya, mau nggak? Nggak mau dia. Nggak mau. Nggak dinafkahin. Emang bener nggak dinafkahin? Pernah nggak dinafkahin? Pernah tidak dinafkahin? Bingung. Jawab jujur. Saya dan mantan suami itu memulai dari nol. Nol. Sebetulnya kalau Mawar nggak nol amat. Iya. Ya Mas tau lah, kita pernah kerja bareng ya, road trip bertahun-tahun gitu. Tapi pada saat itu memang mantan itu memulai dari nol. Saya ngikutin gitu selama saya ada, ya gunakan uang yang saya punya gitu. Saya nggak tahu itu apakah itu saya termasuk dinafkahin atau enggak. Berapa tahun pakai uangnya Mawar? Berarti berapa tahun Mawar menafkahi keluarga Mawar? Mantan suami itu punya gaji fix salary yang memang tiap bulan ada, itu dimulai di tahun 2017. Setelah berapa tahun nikah? Mawar nikah 2012. Jadi 2012-2017 tidak dinafkahi? Dinafkahi, tapi tidak pasti. Ya, tidak pasti karena pendapatannya itu tidak ada fix salary per bulan. Jadi kalau misalnya dia lagi ada project, ya dia dapat uang dikasih. Kalau nggak ada ya pakai uang Mawar. Oh, intinya itu Mawar sudah protes tapi tetap diajukan. Dia bilang nggak apa-apa. Pokoknya intinya dia memastikan bahwa itu tidak akan bisa diakses oleh siapapun. Nah, yang bikin Mawar sangat marah dan kecewa, akhirnya speak up. Dikeluarkan soal itu karena lagi-lagi yang pertama menemukan surat putusan cerai itu netizen. Oh ya, hebat ya netizen. Di IG storyin. Iya. Ya, ada kata-katanya yang bikin saya sangat fakta baru. Bahwa sebenarnya tuh pihak perempuan yang berselingkuh. Kaget dong Mawar. Saya langsung protes. Saya capture, saya bilang sama mantan suami, kok bisa diakses?
Apa katanya? Kamu bohongin saya gini segala macam gini. Terus Mawar juga ngomong kalau kamu ngaku deh. Nah, kamu harus ngomong gitu. Kamu harus klarifikasi ngomong bahwa waktu bikin gugatan cerai ini saya tuh protes loh. Iya. Apa katanya? Ini aduh. Apa? Jadi Mawar itu tanggal 11 Februari kehilangan backup WhatsApp. Hilang, Mas. Hilang tiba-tiba, nggak bisa diakses, bener-bener tiba-tiba nggak bisa aja, bener-bener hilang lah. Jadi saya bilang gini, coba kamu ekspor chat, saya bisa buktiin bahwa omongan saya semua yang saya share di media sosial itu fakta. Itu kalau kamu mau ekspor chat kita berdua, itu bukti-bukti fakta-fakta proses perceraian kita itu ada. Atau gini deh, kalau emang kamu nggak mau ekspor chat kita, tolong capture aja chat kita dari mulai proses cerai, ya, sampai saya hilang backupan gitu. Dia nggak mau. Dia nggak mau dengan alasan masih ada kontrak dengan kuasa hukumnya sampai tanggal 20 Maret ini. Dan segala aktivitas komunikasi itu diawasi katanya oleh kuasa hukum. Terus saya bilang gini, loh ini kan yang saya minta cuma chat kamu dan saya nggak minta isi satu handphone, nggak mau tahu juga saya, karena saya tahu akan menemukan hal yang akan lebih menyakitkan saya, nggak mau tahu, udah cuma chat Mawar sama dia aja gitu loh. Dia tetap nggak mau, gitu, nggak mau. Dan sekarang dia melaporkan Mawar atas iya, karena saya pasal pencemaran nama baik. Ya karena jujur ada emosi lah ya ngebaca gitu. Itu kan ya mungkin itu self defense dari pihak ini, ada pembelaan bahwa yang bahwa mereka itu tidak berselingkuh kan, itu kan, dan sampai nggak pernah ngomong bahwa mereka berselingkuh itu netizen yang berasumsi gitu. Jadi mereka menerangkan bahwa mereka ini ta'aruf, walaupun 1 bulan pernikahan kan katanya udah tidak punya, kalau cowok nggak punya masa idah dan sebagainya, dan seperti mengeluarkan bukti bahwa ini loh perempuannya kok yang begini. Saya nggak terima kan, saya bilang kamu punya bukti apa ya, karena kalau misalnya kamu memiliki bukti begini ya silahkan aja gitu. Terus dia bilang gini, enggak Bu, sebetulnya pokoknya di chatnya itu masih manis, masih ngomong bahwa tidak pernah kami membahas perselingkuhan, ya di gugatan cerai itu nggak ada. Terus dari mana netizen bisa bilang Mawar berselingkuh sih? Orang itu udah jelas. Menurut netizen itu siapa? Orangnya bukan anonim, itu jelas orang-orang, maksudnya seseorang. Siapa dia? Nggak tahu. Netizen belaka? Apa ada kepentingan netizen punya kepentingan sendiri? Nggak tahu. Ya udah, saya Mawar nih. Ini kan sekarang udah jadi melebar kemana-mana, Mawar dilaporin atas pencemaran, ya kan, dan lain sebagainya. Nggak apa-apa, dijalanin aja. Mau ngomong apa sama mantan? Terima kasih untuk 9 tahun perjalanannya. Seru sekali, bahkan sampai kita berpisah pun roller coasternya masih jalan. Ya, banyak pelajaran yang saya ambil dari perkenalan kita, dari kebersamaan kita gitu. Banyak sekali yang hikmah dan ilmu yang saya dapetin. Saya nggak menganggap papanya anak-anak itu orang yang gimana enggak. Bagaimanapun juga dia papanya anak-anak saya. Sampai kapanpun nggak akan ada yang namanya putus darah ya Mas ya. Saya cuma mau satu permintaan saya sama papanya anak-anak, tolong kembali ke anak-anak Mas. Kembali ke anak-anak? Iya. Kenapa sekarang hilang? Putus hubungan? Nggak putus hubungan, tapi sulit untuk saya suruh datang kunjungin anak tuh sulit. Anak-anak tanya apa? Nggak nanya. Tapi Mawar yang disuruh. Iya, saya yang memohon dia untuk datang. Jadi pada saat saya masih emosi, saya memang sempat ngomong, ya perempuan lagi emosi ya, saya sempat ngomong,
nggak usah ditemuin deh gitu anak-anak gitu. Ya harusnya saya bawa gitu ya. Iya. Pada saat itu karena saya kecewa pada saat itu anaknya telepon ya, yang pernah saya share di IG story itu, anaknya telepon, anaknya WA sampai begging, Mas, please pick up the phone, please, sampai dia tanya, Didi are you okay? 2 hari baru dibalas. Apa jawaban? I will explain later. Jadi dia tanya sama bapaknya, dia bilang kenapa gitu, apakah kamu baik-baik aja? Anaknya udah nggak dijawab seharian gitu, baru dijawab 2 hari kemudian, masih nanya loh kabar kenapa ngilang, apakah lu baik-baik aja. Itu kan luar biasa ya, maksudnya sebesar hati itu anak saya. Dan maksudku tuh ada ketakutan Mawar tuh kayak gini loh. Kan anak-anak ini masih kecil ya Mas, saya tuh nggak mau anak-anak melupain bapaknya. Bagus nih, kamu berbesar hati ya tuh. Iya, karena bagus. gini, sampai kapanpun namanya wali itu kan nggak bisa putus, ya. Ini anak saya masih kecil, direkam otaknya tuh kasarnya kalau saya mau egois, saya tinggal nikah lagi. Iya. Ya, udah anak-anak biar sama saya gitu anak kan. pasti deket kok sama bapak sama Kan ibu. banyak orang yang bercerai bahwa udah lah lu nggak usah bawa anak. Kalau saya mau egois, ya Mas ya, saya bisa dengan sangat gampang jalan aja sama anak-anak umur segitu kan gampang banget ke replace-nya gitu ya, memorinya belum terlalu banyak gitu. Tapi kalau untuk anak nomor 1 itu lumayan struggle nanti dia gitu. Tapi saya yang selalu mikirin nggak boleh gini. Faktor psikologis ke depannya kayak apa nanti anak-anak. Tetap saya tuh kadang-kadang anak tuh seharian nggak nanya, saya yang tanya. Malah kamu yang nanya. Kakak, kamu nggak kangen sama Didi? Oh, I miss Didi, tapi selewat. Jadi pertanyaan ini emang kamu nanya sama anak kamu, apa kamu juga sebelah kangen sama suami kamu? Enggak. Nanya, siapa tahu. Enggak, saya tuh cuma minta gini, samperin. Dia alasannya saya belum siap. Kalau sampai akhirnya dia mau datang ke rumah nggak masalah? Sudah datang. Sudah datang, itu akhirnya janjian waktu sekitar 2 hari lalu. Dia kalau nggak usah datang ke rumah deh, karena di rumah tuh kan banyak wartawan Mas di depan. Jadi saya bilang ketemu di apartemen aja. Karena apartemen lagi di renovasi gitu, jadi harus mundur. Tadinya kita janjian sekitar jam 1, harus mundur ke jam 3. Itu dia katanya ada keperluan, ketemu anak-anak tidak sampai jam 1, tidak sampai 1 jam. Buru-buru, dan dia tidak hanya foto-foto gitu. Ketemu lah tadi kan? Ketemu. Anak-anak happy dong? Apa kaku? Kaku. Maksudnya harapan tadinya ekspektasi saya begitu anak-anak melihat papanya tuh cair, langsung diburu. Iya. Ini bahkan mau peluk pun minta dulu gitu. Jadi anak yang nomor 2 memang hai ini Didi, langsung anak yang nomor 2 peluk Didi. Memang anak yang itu paling gampang sekali nempel sama orang. Tapi anak saya nomor 1 tuh sempat berdiri dulu di depan papanya, diam, terus gini-gini ngelirik ke saya. Saya bilang Didi itu Didi. Dia mengerti. Dia seperti nggak mau ngelukain saya gitu loh Mas. Sampai bapaknya bilang peluk dong Bang. Terus saya bilang, dia ngelirik lagi, saya bilang peluk Bang itu Didi. Sampai saya bilang coba Di kamu buka dulu masker kamu, takutnya nggak tahu kali itu bapaknya. Saya bilang gitu. Dia tuh sampai ngelirik saya tuh, saya bilang udah peluk Didi. Dia nyamperin meluk gitu doang, tapi basi sambil main handphone gitu loh. Itu bener-bener kayak kalau mau ikut egonya saya sebagai wanita, saya gini, gitu ya. Tuh kan. Gitu. Tapi enggak, saya di situ memposisikan sebagai ibu. Bagus. Itu harus kamu teruskan, harus kamu lanjutkan. Iya, karena saya nggak mau anak-anak ngebenci bapaknya. Rubah mindset anak kamu yang sudah mulai mungkin ke arah situ. Kamu arahkan, jangan sampai waktu anakku bilang I will get my revenge pun saya sampai I will get my revenge. Anak kamu yang pertama bilang gitu. Iya, dia ngomong begitu. Saya akan balas dendam. I will get my revenge. Gitu. Dan dia mengucapkan loh Mas, bikin video buat papanya. Bilang apa? Didi happy wedding. Congratulations. Mengucapkan selamat atas pernikahannya, tapi nahan nangis. Dan saya kasih itu ke papanya. Sebetulnya dari sejak dia saya tahu orangnya, saya masih memohon untuk dia untuk pikirkan kembali. Saya tidak pernah keberatan dengan pernikahan kamu.
Saya juga tidak keberatan dengan status sosial, tapi saya hanya keberatan dengan subjeknya. Kenapa subjeknya? Saya kan punya pengalaman dengan dia. Iya. Ya, kalau mau dibilang dia panutan untuk anak-anak, sepertinya kurang tepat. Tidak. Iya. Kurang tepat. Anak 19 tahun tidak pernah menikah, tidak memiliki anak. Dia juga pernah bekerja sebagai babysitter, tidak bisa masuk dalam kategori babysitter yang telaten. Dari segi apa, sampai saya nanya sama dia, sebutin satu aja kelebihan dia dibanding saya. Bukan saya pengen dia kembali sama saya ya, tapi maksud saya tuh gini, yang Mawar bilang bahwa definisi ibu sambung harus melengkapi ibu kandung, setidaknya setara. Tidak ada yang gitu disebutin? Enggak. Dia tidak jawab? Tidak ada. Dia bilang saya butuh istri yang penurut, ya, istri yang patuh dan penurut. Sekarang saya bilang gini, tidak bisa kamu sama perbandingannya wanita pada saat dia menjadi pekerja dengan saya yang seorang istri kan nggak apple to apple, Mas. Iyalah, nggak apple to apple. Nggak apple to apple. Yang satu digaji, yang satu memang istrinya. Iya. Masa mau disamain? Saya bilang gini, kalau saya pun kerja sama kamu patuh, mas saya nggak mau dipecat. Tapi sebetulnya dengan dia, kalau dia berpikirnya logik, dengan dia kerja 1 bulan pulang, itu kan sebetulnya udah nggak komit, Mas. Iya. Udah, akhirnya tidak terjawab lah ya. Nggak terjawab. Jadi semua alasan dia menikah karena membimbing agama terpatahkan. Alasan doang. Buat saya itu ego dia. Oke, ego dia ya. Ego dia. Makanya saya tanya lagi, kamu cukup bilang, ya karena saya mencintai dia. Itu pun ditepis, jadi bingung. Oh, jadi dia bilang dia tidak mencintai. Belum mencintai. Sampai saya tanya gini, oke, kalau kamu bilang saya mencari istri yang penurut, seberapa besar kamu tahu istri kamu sekarang? Dia jawabnya gini, makin lama aku makin tahu Bahwa dia gitu. dia tuh apa? Iya, Karena bagus. makin kenal dia. Iya. Kan mau bertanya Iya. seberapa kenal kamu gitu, membandingkan saya yang hampir 10 tahun menemani kamu, dari susahnya kamu gitu sampai sekarang kamu dikasih rezeki sama Allah, dengan perempuan yang hadir di saat kamu di atas dan hanya kenal beberapa bulan saja, kecuali kamu mengakui kamu kenal dia sebelum kamu membawa dia ke rumah. Tapi dia tidak akui. Tidak. Dia diem aja. Menurut lu? Ya kalau dia sampai seyakin itu, sampai ngotot, kan saya tanya gini, kamu alasan menikah untuk anak-anak, tapi siapa prioritas utama, saya tanya gitu. Dia ngomong, dia jawabnya gini, prioritas nomor 1 saya tetap anak-anak, tetapi setelah dia. Oke, setelah dia. Berarti artinya anak-anak prioritas nomor 2 dong. Nomor 1-nya tetap istrinya. Itu saya istighfar, Mas. Iya. Itu jauh dari. Oke, berarti dia tidak terjawab ya alasan dia. Tidak. Oke. Menurut lo, feeling seorang wanita, Aduh. dia menikahi wanita itu karena apa? Sebutin satu kata. Ego dia. Ego dia. Karena ego apa? Ego dia ego mau ya suka lah. Cinta sama dia. Suka. Oh, belum cinta ya. Nggak tahu. Oke. Saya udah nggak ngerti cintanya dia tuh, definisi cinta Kalau buat dia apa. suatu hari suami mau berkunjung ke rumah ketemu anak-anak, boleh? Boleh. Dengan istri yang baru? Belum dulu ya. Satu saat? Mungkin 10-20 tahun kayak KPR lah. Nunggu rumah lunas ya berarti ya? Nunggu lunas dulu. Cicilan rumah gue aja 30 tahun tuh. Nah, Ya. sekarang Iya, tinggi-tinggi, iya. lama-lama iya. 30 tahun berarti bapaknya udah 70 dong. Iya, udah kayak nenek nanti ya. Anak saya udah 30, udah nikah loh. Buat Teteh ada yang disampaikan? Tolong, saya nggak punya pikiran jelek, mungkin memang jatuh cinta ya sama mantan suami saya. Titip aja bapaknya anak-anak gitu ya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Saya 10 tahun bersama dia, setiap hari saya tahu bagaimana mantan suami saya ya. Cintai dia setulus hati ya, buat dia merasa hidupnya tambah komplit ketika bersama kamu. Karena kenapa dia sampai bercerai dengan saya? Karena saya banyak kekurangannya ya. Saya banyak kekurangannya, beliau tidak apa ya, Mas? Ngomong aja. Hah, kenapa sih nangis mulu? Ntar digosipin gini, jangan ngumbar mewek dong. Enggak, kamu, gitu. saya lihat tangisan kamu Kan tangisan kejujuran tegar. kok. Tangisan kejujuran ya. Iya, intinya saya mendoakan yang baik. Semoga kalian berbahagia seutuhnya.
saling melengkapi satu sama lain, jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin, doain, saling doain. Ya. Terima dia sepenuh hati, ya, dalam keadaan susah, senang, sehat maupun sakit. Sayangi. Doa yang tulus dari seorang mantan istri yang biar bagaimanapun dia adalah bapaknya anak-anak. Betul. So, bagus, berarti kamu berbesar hati, ya masih punya rasa untuk menyayangi kan dia. Iya, bapaknya iya, anak-anak. iya. Saya juga ngomong Iya, sama dia kalau nanti juga kalau anakku nikah kan Iya. walinya tetap dia Iya, harus sehat, harus sehat, dong. harus panjang umur. Iya, Saya bilang betul. karena kan saya maunya dia yang nikahin. Oke Mawar, terima kasih banyak. Sama-sama Mas. Ya, sebelum kita akhiri, kita telepon dulu, akan terhubung dengan video call dengan mulai dengan kita langsung video. Oke, kita akan langsung terhubung dengan video call dengan istri baru dari Mas kok punya nomornya? Ya udah Mawar, thank you. Ini banyak banget pelajaran yang bisa diambil. Lewat mulu. Apa? Kalau ini banyak begitu, biar gimana aku banyak belajar dari lo kok. Ya Allah. Bahwa intinya adalah satu hal, ya walaupun apapun masalah antara kita dengan mantan pasangan kita, tapi jangan jadikan anak-anak sebagai korban. Betul. Itu harus ditiru, ya. Karena sebetulnya dengan ya. perceraian pun mau itu perceraian baik-baik aja sebetulnya dengan sangat sadar mau Pasti. tahu itu sudah melukai dia. Secara psikologis Jangan pasti. ditambahin lagi. Itu jadi PR kalian berdua tuh, ya dengan mantan suami. Iya. Terima kasih banyak guys. Doakan yang terbaik buat mereka semua, buat kita semua. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.